Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Ya, kemarin kita sudah bicara terkait dengan Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, ya, tempat paling istimewa di Masjid Nabawi. Kali ini saya akan bercerita tentang tempat-tempat khusus yang ada di sekitar Masjid Nabawi, ya, teman-teman sekalian ya. Ini sebagaimana janji saya kemarin, ya. Baik, saya teruskan teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk tempat-tempat khusus di sekitar Masjid Nabawi itu ada beberapa trik. Ya, beberapa trip, beberapa perjalanan. Yang pertama itu ada trip di Masjid Nabawi dan sekitarnya, kemudian ada di Pasar Murah Madinah, dan yang berikutnya menggunakan bis wisata ya teman-teman sekalian ya. Ini bis wisata khusus, bukan bis jamaah haji ya, yang teman-teman bisa gunakan untuk berkeliling kota Madinah. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah denah Masjid Nabawi, teman-teman ya. Itu kiblatnya mengarah ke atas. Ini yang kotak-kotak yang ada silang-silang itu adalah payung-payung Madinah, payung-payung Masjid Nabawi. Nah, di sekitar masjid ini, ya, di sekeliling masjid ini itu dipenuhi oleh hotel. Jadi yang kotak-kotak itu adalah hotel-hotel ya. Semuanya hotel, teman-teman sekalian. Jadi Masjid Nabawi ini dikepung oleh hotel-hotel, luar biasa sekali. Nah, tempat-tempat khusus yang ada di Masjid Nabawi, kita mulai dari arah kiri, itu ada pemakaman Baqi. Salah tulisannya ya, seharusnya pemakaman Baqi, ya, makam Baqi, kompleks pemakaman Baqi. Kemudian di area atas, ya, di depan masjid ke arah kiblat sana, itu ada Museum Al-Quran, ya. Kita bergerak ke arah kanan, di situ ada Masjid Gumamah, kemudian ada Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian di sebelahnya ada Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kita bergerak ya, memutar ke arah kanan masjid, itu ada Taman Sakifah ya, Taman Sakifah. Kemudian ada Taman Kota. Taman Kota ini di depan gerbang 333 atau di depan pintu masuk nomor 21. Ya, yang kemarin saya tampilkan ketika bercerita tentang Raudhah. Kemudian posisi bus wisata itu ada di Taman Kota tapi ke arah kanan nanti. Itu tempat parkirnya di situ, pembelian tiketnya di situ. Kemudian Pasar Murah Madinah, dari Taman Kota ini lurus terus sampai mentok, nanti ketemu terminal ya, terminal bis Madinah. Di situ ada Pasar Murah Madinah ya. Jadi teman-teman bisa belanja oleh-oleh haji, bisa belanja korma itu di sini ya. Ini yang murah teman-teman ya. Kalau yang di toko-toko yang di bawah hotel itu agak mahal ya. Baik, selanjutnya ini adalah gambaran petanya teman-teman. Jadi tempat-tempat ini ada di sekitar Masjid Nabawi. Tidak jauh ya teman-teman ya, tinggal jalan kaki. Jadi kalau kami kemarin ba'da sholat subuh ya, ba'da suruk ya, suruk sekitar jam 6, kita dipandu oleh teman mutawif, karena kita ada mutawif. Yang pertama adalah ke pemakaman Baqi. Setelah dari pemakaman Baqi terus kita ke Masjid Gumamah, terus ke Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, terus ke Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian ke Taman Sakifah. Ya, itu yang trip yang pertama. Kemudian trip berikutnya, di hari berikutnya kita jalan-jalan ke Pasar Murah Madinah. Yang mau saja gitu, yang mau saja. Nah, untuk bis wisata sendiri saya belum naik ya, tapi kemarin saya lihat di tempat penjualan tiketnya itu sekitar 80 real untuk sekali perjalanan muter-muter kota Madinah ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah komplek
pemakaman Baqi. Ya, apa yang istimewa dari komplek pemakaman ini? Ya, teman-teman bisa lihat makam di Madinah nanti teman-teman lihat itu tidak ada batu nisan, ya, tidak ada yang ditembok, tidak ada yang ditinggikan, semuanya sama, isinya tanah sama batu sebagai tanda saja. Tidak ada nama di situ. Ya teman-teman sekalian, cirinya kalau dia batunya satu, dia berarti laki-laki. Kalau makam batunya dua, itu perempuan. Itu saja tandanya itu saja. Tidak ada tanda lain, tidak ada nama, tidak ada batu nisan dan sebagainya. Ya, jadi semuanya sama. Semua sama rata. Nah, yang istimewa dari komplek pemakaman ini adalah keluarga Rasulullah SAW, istri-istri beliau, ya, kemudian beberapa sahabat beliau dimakamkan di sini. Ya, jadi ini makam yang istimewa, ya, karena umumnya keluarga beliau dari istrinya, kemudian sahabat-sahabat beliau dimakamkan di sini. Kemudian penghuni Baqi, penghuni pemakaman ini itu didoakan oleh Rasulullah SAW, dan nanti ketika hari berbangkit, penghuni Baqi adalah sekelompok yang dibangunkan pertama kali nanti bersama Rasulullah SAW. Ya, ketika hari berbangkit, hari kiamat, kemudian hari berbangkit, yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat beliau, keluarga beliau, dan diikuti oleh penghuni pemakaman Baqi. Ya, jadi makam ini luar biasa. Ya, makam ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau didoakan oleh Rasulullah SAW, itu jaminannya insya Allah surga, ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, jika melaksanakan haji, kemudian kebetulan pas umurnya sampai di sini, sampai di Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi, itu sangat luar biasa sekali. Ya, Masya Allah, itu keindahan yang luar biasa sekali. Ya, karena jaminannya surga. Ya, baik teman-teman sekalian, ini adalah komplek pemakaman Baqi. Yang boleh berziarah ke sini hanya laki-laki, ya, hanya pria. Wanita tidak boleh. Ya, nanti ada di situ di gerbangnya dijaga oleh askar, ya, wanita tidak boleh. Jadi kami berombongan, yang pria berziarah ke makam Baqi, yang wanita menunggu di luar. Ya, seperti itu. Jadi ini khusus untuk laki-laki yang boleh berziarah di sini. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah Museum Al-Quran. Ya teman-teman, ini terbuka untuk umum dan gratis, ya, tidak dipungut biaya. Jam bukanya jam 6 pagi sampai jam 2 siang, kemudian jam 4 sore sampai jam 9 malam. Ya, gratis. Ya, kalau teman-teman ada berkesempatan mampir ke Museum Al-Quran, nanti di sana di museum ada pemandunya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia yang memandunya. Jadi ada kemarin informasinya ada 5 orang Indonesia yang memang ditugaskan di sini nanti memandu teman-teman sekalian, ya. Kalau bahasa Arab mungkin kurang paham, nanti dipandu oleh orang-orang Indonesia yang ditugaskan memang di Museum Al-Quran ini. Ya, silakan nanti mampir, ya. Karena posisinya tidak jauh antara pemakaman Baqi dan Museum Al-Quran. Selanjutnya kita bergerak ke arah kanan Masjid Nabawi, ya. Ini ada Masjid Gomamah. Ya, Masjid Gomamah ini sebenarnya dulunya bukan masjid. Di sini tanah kosong dulunya. Tanah kosong atau tanah lapang yang biasa Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, ya, bersama jamaah di sini. Ya. Jadi ceritanya waktu itu kemarau panjang, Rasulullah memimpin jamaah untuk sholat istisqa, meminta hujan. Ya, karena kemarau panjang gitu kan. Nah, ketika Rasulullah berkhutbah, ya, itu awan-awan itu berkumpul menaungi beliau, menaungi Rasulullah SAW. Ya. Nah, oleh karenanya masjid ini dinamakan Masjid Gomamah atau Masjid Awan. Ini adalah tanda di mana Rasulullah SAW
pernah memimpin sholat istisqa untuk meminta hujan, dan beliau berdoa di sini, dan beliau dinaungi oleh awan. Oleh karenanya masjid ini dinamakan Masjid Gomamah. Ya, teman-teman nanti bisa sholat di sini, ya teman-teman sekalian ya. Cuma kalau untuk sholat berjamaah itu di Masjid Nabawi. Ini yang sewaktu-waktu saja, mungkin sholat duha, sholat-sholat lainnya boleh di sini. Ya. Baik, selanjutnya. Nah ini di sebelah kanan Masjid Gomamah ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, jadi masjid ini dibangun di atas tanah yang dibeli Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari Kharijah bin Said bin Sa'ad. Ya, tanahnya dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian dibangunkan masjid ini. Ya, kemudian masjid ini pernah digunakan untuk sholat dan mengadakan pertemuan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Masjid Abu Bakar Siddiq. Ya, itu tidak jauh. Mungkin jaraknya hanya 50 meter dari Masjid Gomamah, ya, 50 meter, enggak 100 meter lah ya, 100 meter. Sebelah kanannya. Kemudian di sebelah kanannya lagi, itu ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, masjidnya warnanya putih. Ya, dulu masjid ini merupakan tempat tinggal Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya di sini. Ya, rumahnya sekarang dibangun menjadi Masjid Ali ya. Jadi masjid ini sebenarnya dibangun bukan zaman Ali bin Abi Thalib, tapi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah. Ini dibangun menjadi masjid sebagai tanda di sini adalah rumah Ali bin Abi Thalib bersama istrinya di sini. Dan perlu teman-teman ketahui, nanti kalau ada jamaah dari Iran, ya, dari Iran, itu nanti lebih banyak berkunjung ke Masjid Ali, ya, Masjid Ali, ya, karena pemahaman sebagian besar masyarakat Iran adalah Syiah. Ya, Syiah itu kiblatnya ke Ali, ya, bukan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka banyak berkunjungnya ke masjid ini daripada Masjid Nabawi. Ya, nanti teman-teman bisa saksikan orang-orang Iran itu banyak di sini, ya, teman-teman ya. Jadi itu. Baik, selanjutnya. Nah ini adalah Taman Sakifah Bani Sa'idah. Ya, taman ini dulunya tempat berkumpul para pemuka Ansor ya, untuk berdiskusi, untuk tukar pendapat terkait dengan masyarakat, terkait dengan dagang dan sebagainya ya. Nah, di taman inilah ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dibaiat atau ditunjuk untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, itu ada perdebatan. Ya, jadi siapakah yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaum Ansor, kaum penduduk Ansor, semula akan memilih pemimpin dari kalangannya, dari Ansor juga. Ya, tapi ketika itu para sahabat ikut berkumpul di situ. Ya, para sahabat itu kan kaum muhajirin ya. Ya. Kemudian ada diskusi dan semuanya bersepakat yang diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini bukan hanya sebagai pemimpin Ansor, tapi sebagai pemimpin umat Islam seluruhnya, ya, khalifah yang menggantikan Rasulullah. Jadi disinilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah. Ya, jadi taman ini penuh sejarah. Tapi kalau teman-teman lihat tamannya itu di pagar keliling tidak bisa masuk, pintunya digembok. Jadi hanya melihat dari luar, kita hanya mengenang bahwa di sini ada sejarah ya, pelantikan atau pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah. Ya, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat. Ya. Baik, selanjutnya. Nah ini adalah Taman Madinah.
Ya, Taman Kota Madinah. Tepatnya ada di depan pintu gerbang 333, atau kalau dari pintu masjid itu lurus dari pintu nomor 21. Ya, kalau pintu masjidnya pintu 21, pintu gerbangnya 333. Nah, di depannya itu ada taman. Jadi semuanya itu di tehel gitu ya, di tehel. Jadi kalau teman-teman ada di sini itu serasa di Eropa gitu, serasa di Eropa. Kanan kirinya hotel tinggi-tinggi, Masya Allah, tinggi-tinggi, besar-besar hotelnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat-lihat kondisi kota Mekah ya di taman ini ya. Kemarin saya kalau ke jalan-jalan ke sini itu sore ba'da asar ya, ba'da asar saya jalan-jalan ke sini ya. Kemudian dari sini nanti lurus terus itu bisa tembus ke Pasar Murah Madinah ya teman-teman ya. Nah, dari Taman Kota Madinah ini teman-teman lurus sedikit ya, lurus, nanti ada jalan ya, ketemu jalan, itu belok ke kanan sedikit, itu ada tempat penjualan tiket bis wisata ya. Nanti kita lihat. Nah, ini Pasar Murah Madinah teman-teman ya. Dari Taman Kota itu lurus sampai mentok sampai ketemu Terminal Bis Madinah. Nah, itu di sekitar situ ada Pasar Murah Madinah. Teman-teman bisa belanja kurma, bisa belanja oleh-oleh haji. Ini lebih murah daripada toko yang ada di bawah hotel itu ya. Kalau di bawah hotel mungkin dia mahal karena ada sewa tempatnya gitu. Kalau di sini lapak-lapak kecil jadi relatif lebih murah ya. Ini bisa ditawar teman-teman sekalian ya. Kemarin saya beli kurma mejol itu dia pasang harga 20 real 1 kilo ya. Kemudian ditawar-tawar, saya dapat 15 real per kilo ya. Ya, bisa tawar-tawar dan mereka paham bahasa Indonesia ya, karena kebanyakan yang belanja adalah orang Indonesia. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau belanja di sini, jangan khawatir teman-teman tidak bisa bahasa Arab gitu kan, dengan bahasa Indonesia mereka paham. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang bis wisata dari Taman Kota itu maju sedikit terus belok kanan, pangkalannya di situ. Ya, pangkalan bis wisata di situ, tempat penjualan tiketnya juga di situ. Jadi tiketnya adalah 80 Saudi Rial. Ya, satu keliling Kota Madinah ya. Dia bisa berkeliling mulai dari Masjid Kuba, terus seluruh kota dikelilingi ya. Itu ada yang ber-AC, kemudian yang di bagian belakang ada yang terbuka. Kalau siang-siang tentu kalau terbuka kan panas ya. Ini di bagian yang AC. Ya. Ini kemarin saya belum sempat naik teman-teman ya, tapi kelihatannya enak juga kalau naik jalan-jalan gitu ya. Kita lihat kota-kota Madinah ya, dengan 80 real kita bisa tahu semuanya seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman sempat silahkan jalan-jalan ya, jalan-jalan. Tapi nanti bisa ditanya berapa lama dia keliling kan, barangkali nanti bertabrakan dengan jadwal sholat teman-teman ya. Bagusnya sih setelah sholat subuh ya, jadi waktunya ke zuhur kan agak lama ya, kalau asar ke maghrib kan agak pendek gitu. Jadi setelah subuh, pada subuh jam 6 atau jam 7 lah, jam 7 mungkin bisa sampai jam 9 ya, bisa nanti pulang lagi ke titik semula gitu ya teman-teman. Baik, itu tempat-tempat yang khusus ya, tempat-tempat yang ada di sekitar Masjid Nabawi, teman-teman bisa kunjungi ya, hanya dengan berjalan kaki ya, tidak usah pakai kendaraan. Jadi ke Makam Baqi, jalan kaki dari Makam Baqi ke Museum Al-Quran, dari Museum Al-Quran jalan lagi ke kanan, itu ada Masjid Ghamamah, kemudian ada Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian ada Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Terus maju lagi ke depan itu ada Taman Sakifah ya, seperti itu di situ. Kemudian di hari berikutnya, di hari lain, teman-teman nanti bisa jalan-jalan ke Pasar Madinah kalau ingin beli oleh-oleh ya. Silahkan di situ, insya Allah murah ya, tawar-menawar gitu. Ibu-ibu paling suka kalau tawar-menawar gitu ya. Kalau bapak-bapak mah taunya harga pas gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ingin kurang puas di Madinah, pengen jalan-jalan lagi, pengen mutar-mutar, silahkan menggunakan bis wisata yang ada di depan
di area taman kota, maju sedikit terus belok kanan, jalan. Ada di situ, ya, penjualan tiketnya di situ dan bisnya mangkal di situ. Ketika sudah penuh nanti jalan, seperti itu, ya. Baik, teman-teman, itu tempat-tempat di sekitar Masjid Nabawi, ya. Teman-teman silahkan kunjungi, ya, untuk bisa bercerita nanti ketika pulang ke Indonesia, ya. Kalau dari masjid terus balik ke hotel, balik ke masjid, itu nggak tahu apa-apa nanti, ya. Jadi silakan kunjungi karena banyak waktu, ya, banyak waktu yang kosong, terutama antara subuh ke zuhur itu kan kosongnya lama, ya, itu bisa jalan-jalan, ya. Kalau nanti zuhur ke asar itu panas, sedangkan asar ke maghrib waktunya agak pendek. Paling kalau asar ke maghrib cukup yang dekat-dekat saja, misalkan di taman kota gitu kan. Di situ juga ada banyak makanan Indonesia, banyak. Dan hati-hati, ya, hati-hati bapak-bapak yang bawa istri, ya, hati-hati kalau ke taman kota Madinah. Kenapa Pak hati-hati? Karena banyak toko emas. Ya, di situ banyak toko emas, nanti kelihatan semuanya bagus. Wah, ini bagus nih, ini bagus. Dan belanja nanti duitnya habis, ya. Jadi di sekitar taman kota itu banyak toko emas. Ya, banyak sepanjang itu, ya, banyak toko emas bagus-bagus lagi, modelnya bagus. Kemudian emasnya tuh berkilau gitu kan. Ya, jadi bapak-bapak yang bawa istri hati-hati kalau ke taman kota. Ya. Kalau tidak hati-hati, dompet bisa habis, ya. Gitu, ya. Baik, teman-teman, itu sementara dari saya, ya. Lain kali kita akan bicara terkait permasalahan haji yang lain yang memang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.